Aku akan selalu memujamu, meski aku entah tahu di mana engkau berada. Yang pasti aku sangat mencintai dan merindukanmu. Ibu saudara, Uwais Al-Qarni dipuji bukan karena ibadahnya yang luar biasa, sampai Rasulullah amanahkan kepada Umar dan Sayyidina Ali, kalau kalian menemukan seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, maka minta doa kepada dia. Sebab Uwais Al-Qarni, manusia dunia sangat terkenal jadi selebritis di langit, adalah ahli syurga yang kalau dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diijabah dan dikabulkan. Uwais Al-Qarni, ternyata amal apa yang dimilikinya bukan sholat 1000 rakaat, bukan puasa tiap hari, bukan zakat yang luar biasa, orang miskin. Namun sepanjang hidupnya, karena betapa sangat mencintai ibunda tercinta saudara, kehilangan ibu bagaikan kehilangan setengah daripada separuh dari nyawa Anda saudara. Lebih kita mengenal bagaimana cinta seorang ibu kepada anaknya. Saya ingin mengubah sedikit. Sejarah konon kabarnya bercerita bahwa dulu di Tionghoa, dulu katanya sih, ketika seorang ibu sudah tua maka akan dibuang ke tengah hutan. Ini katanya sih konon kabarnya. Satu saat saudara ini kita mencoba untuk membuka kembali keberadaan seorang ibu, eksistensi cinta yang dimilikinya. Ada usada bayo bayo matobang maumat niya dung kawin niya. Rupa jadi boban mainamon. Itu ang bimagudal kedolokan. Sa panjang jalan bay ayah. Ital kok inantaw mamaksud na itibuk-tibuk yung mamaksud na dangkadang kadi ayon. Ipancang ko nito tiyak ng kadi anak niya. Ipancang ko niya sudah sampai tuh tengah hutanan. Dung sampai bayang mangkuling anak naon ison bahuma. Utinggal kon mahoison. Terurai nah air mata kesedihan. Jangan menangis wahai ibu sambil mengharap. Jangan kau fikir air matamu akan merubah keputusanku. Jangan kau fikir air matamu akan merubah konsekuensiku. Jangan kau fikir kesedihanmu nakan orang kumulak ke kampung. Tidak akan. Ini adalah kebiasaan di tengah-tengah kaum kita. Ison bahwa berteman dengan kegelapan, bersahabat sampai mati dalam kesepian. Maka suntia pehok mau boto-boto bebe di dia. Oh anakku si boto hosto tadi sau indah benak sedih mulai tinggal kongkong. Benar pun. Mabiar gomang di hubulak ke kampung apa suhul anak mi. Di tiap langkah menantimban mengkupan jangkon doa ayo mang si boto hosto dong tandong dalam mulak mengapil dalam naik. Sulang di nuhoni umat dia. Sunod man ang rupa umat saudara kaum muslimin. Ibu tidak akan pernah bisa mengeluh. Mangan belajar waktu melek icibitan, magulay di melek itu pinipinggan di ba. Melek. Mangan muma na sinigi ba. Aro boya nga ta bulala-bulay unta bulala-balana kini ya. Benda magulo, mabirang kang urang diyo. Ginamon-mon. Cerita-cerita yang tidak akan pernah usai. Bahasa manusia tak akan mampu menggambarkan bagaimana keelokan cinta yang dimiliki oleh seorang ibu saudara. Dan yang pasti secara de facto, sampai detik ini bahkan sampai kita mati, tak akan pernah mampu kita membahagiakan seorang ibu terkhususnya. Kenapa? Waktu Anda di kandungan itu jangkonko, boltok naikot ngaton tubaya, erat 9 bulan, haruslah Anda lahir. Perjuangan antara hidup dan mati. Anda diberikan dua pilihan. Wahai seorang ibu, bila bertanya, on harus atau nggak selamat atau nggak indah, andakah diselamatkan atau anakmu? Maka ibu akan berkata, selamatkan anakku, jangan berpikir tentang usia dan umurku. Itu cinta seorang ibu. Kemudian mulailah Anda disusukan. Ang bulan di baju supaya yang kot peja di ngahum ruamu dia ramai lainan takon ngay buka mabayar hutang nawan mo. Ben hebat na namaran ako. Ano? Tu SD atau tu TK iantar ko. Tu SD iantar ko. SMP ilan balanjo. SMA ibalanjoy ho, kuno'y mga raganda. Naiwan mo Valentine Days. Naiwan mo hari ulang tahun pacaran Anda. Dan Anda tidak pernah tahu tanggal berapa bulan apa dilahirkan ibu Anda. Kemudian setelah itu masuk kuliah, dibalanjoy lagi. Setelah kuliah, maka rejo umat kawin maunimu. Ijalakan mo siya kawinmu. Mulai maibahagian ko anak na asim lu pemadoy na mo saudara. Andi ka dibagi. Sampai detik on na waktu untuk membahagiakan orang. Insyaallah. Apa yang telah mereka lakukan? Apa yang telah dilakukan oleh ibu? Maka saudara, tapi memang itulah prinsip hidup. Timbul tenggelam datang menghilang. Segala apa yang Allah Ta'ala ciptakan di atas dunia harus pulang ke haribaannya. Karena perjalanan manusia min turabin, fauqa turabin, thumma ila turabin, thumma yakum min turabin. Dari tanah Allah Ta'ala ciptakan, hidup di atas tanah, dikembalikan ke dalam tanah, jika akan dibangkitkan juga dari tanah saudara. Itulah perjalanan kehidupan. Maka mari kita belajar. Mari kita mengambil i'tibar wa kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian menjadi wasiat untuk kita. Kata Imam Al-Ghazali, kalau Anda tidak mampu merubah batin dan tidak bisa membandingkan kenakalan dalam hidup, indah memalim kungkap dalam 3 perkara, maka minta kepada Allah supaya Allah ganti hati Anda, karena hati Anda sudah kadaluarsa tidak layak pakai. Kapan? Pertama, ketika ada yang meninggal dunia, Anda menyaksikan di
disolatkan di kafani, kemudian dikuburkan, namun Anda tidak berubah, semakin alim, semakin dekat kepada Allah, hati Anda entah tercipta dari apa, maka minta kepada Allah supaya Allah ganti, karena hati Anda sudah tidak layak pakai, expired, saudara. Yang kedua, kalau ada majelis ta'lim. Yang ketiga, kalau ada bacaan Al-Quran, namun juga tidak bisa melundukkan batin kita semua, minta kepada Allah supaya Allah ganti hati Anda, saudara kaum muslimin. Inilah tempatnya kita untuk mengambil iktibar yang sesungguhnya. Imam Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul Manaqib Diwani Imam Syafi'i halaman 10, yang kemudian ditaklik oleh yang bernama Ibrahim Taslim, mengatakan bahwa idza anzala bi sahatil manaya, idza anzala bi sahatil manaya falaysa laka ardun laka wala samaa, wa idza nazala al-qada'u batala al-fada'u. Ketika kematian datang kepada umat manusia, tak akan ada yang bisa menaungi Anda. Dan ketika kematian itu yang dijanjikan datang kepada kita, segala akan terasa sempit meskipun dunia ini sangat luas tentunya. Itulah kematian yang dijanjikan kepada kita, saudara. Semua cikal bakal mati, tak ada yang takut tidak mati, saudara. Semua takut, maka ini yang tiba. Orang yang sudah meninggal dunia, alhamdulillah, bahagia. Namun kita yang hidup, apa yang harus kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak ada manusia yang tidak menyesal, semua menyesal dengan apa yang telah dilakukan. Dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah dijelaskan, فَإِذَا بَلَغَتِ الرُّوحِ الْحُلْقُمْ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. Ya kan? Ketika ruh sampai ke kerongkongan manusia, maka dipampangkanlah segala perkara dan lukisan kehidupan Anda. Nostalgia hitam putih, nostalgia siang malam, nostalgia dosa dan kebaikan pahala, semua Allah Ta'ala pampangkan. Tak satu jengkal pun yang hilang dari rekaman Allah. Diriwayatkan Sya'ban, seorang sahabat Nabi yang luar biasa ibadahnya, perjalanan dari rumahnya 3 jam ke masjid, Paulujom tunggu sholat. Rasul tungguin, ini Sya'ban gak datang-datang, ini sholat subuh. Nabi tanya kepada jamaah yang lain, ada Sya'ban? Belum datang ya Rasulullah. Ada Sya'ban? Belum datang ya Rasulullah. Sampai waktu subuh hampir habis, mereka melakukan sholat. Allahu Akbar. Habis sholat disunahkan kepada imam menghadap kepada makmum, betul? Yaitu sebelum menyebelah kanankan makmum, kecuali di Masjid Nabawi dalam kitab Bughiyah. Kenapa? Karena kalau imam sebelah menyebelah kanankan makmum, maka sama dengan membelakangkan makam Rasulullah yang mulia. Kalau itu sebaliknya, kalau Masjid Nabawi, baca kitab Bughiyah karena Habib Abdul Rahman Al-Qadhi. Itu sunnah, meneliti bagaimana kondisi jamaah. Tak ada juga Sya'ban kelihatan, ya kan? Gak ada Sya'ban. Rasul tanya, ada yang tahu nggak kalian cerita Sya'ban berada di mana? Gak tahu ya Rasulullah. Ada nggak yang tahu rumahnya berada di mana? Saya tahu ya Rasulullah, saya tetangga dengan dia, tapi cukup jauh. Negeri Madinah sedang panas ya Rasulullah. Negeri Madinah sedang panasnya luar biasa. Baik, mari kita ke sana. Berangkat Rasulullah jalan kaki, ditemani oleh seorang sahabat Nabi SAW. Ketemu dengan rumah sahabat, Assalamualaikum, mafil bab, alaikumussalam, ana Muhammadur Rasulullah. Dibukakan pintu keluar, sana anak berubaya, mamar bosar matanai ayah. Asal kadis kohong ada bersih Sya'ban, tahu nggak ya Rasulullah? Asal kadis koh ibadah ya Rasulullah, mama meninggal si Sya'ban nanti sebelum subuh ibadah songake tunggu saja. Artinya sepanjang hidup Sya'ban setelah mengenal agama Islam, dia tidak pernah tidak ke masjid sholat jamaah. Benda meninggal besokake tunggu saja. Anggota benda meninggal besoyoban tunggu saja. Kan ini bedanya. Baik on benda meninggal besokake tunggu saja. Memang secara syariat madhab Syafi'i gak ada anjuran yang kuat untuk disolatkan di masjid sholat jenazah, gak ada. Cuma kenapa dibawa ke masjid, ya kan? Supaya banyak orang mensolatkannya. Andai di rumah sekalipun, Rasul itu disolatkan di rumahnya. Cuma rumahnya Rasulullah di samping Masjid Nabawi, betul. Jadi gak ada harus ke masjid. Itu madhab Syafi'i. Benda meninggal besokake si Sya'ban tunggu saja tayah. Anggota benda mati masoyoban tunggu saja. Dari nakaburatan tunggu saja tidak penting mentok bayi onnya. Kon nama ti masroho tu sonde. Tutup pintu dari kiri balik. Ang kumarong ko yung sindi. Pero semua orang kita. Desunondo ya Rasulullah. Anong nabubaya namang may daw gelisah. Gundah gulana ya Rasulullah. Ahal na manguwa ning nabita. Nangkin sebelum mengembuskan napas terakhir bayar si Sya'ban, terucap di situ macam ungkapan yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak semuanya? Yang ketiga, kenapa tidak yang baru? Mabiaro ya Rasulullah, pangkabarumanan niya dan waktu mau dia maksud adong kejahatan niya dan namungot. Koda boya kita sesuai dengan abang timar sepingot-pingot dan warna. Anda bisa menentukan nasib Anda apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Anda bisa menentukan sumrah mana Anda dibangkitkan kelak nanti. Bersama para ulama atau bersama para orang-orang partai, bersama para ulama atau dengan orang-orang Kristen segala macam. Anda bisa menentukan posisi Anda di mana nanti Allah Ta'ala bangkitkan.
Masni man 'asha 'ala syai'in famata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in fayuqima 'alaihi, ya kan? Atau fayaqumu 'alaihi. Siapa yang hidup pada sebuah kebiasaan maka akan mati pada kebiasaan tersebut, dan siapa yang mati pada kebiasaan itu akan dibangkitkan dengan segolongan seperti itu. Jadi ada ini anak kunci untuk menentukan husnul khatim atau su'ul khatimah. Kalau terbiasa di pengajian, matinya nggak jauh dari pengajian. Terbiasa ke masjid, mati nggak jauh dari masjid. Tapi jangan berharap mati di masjid. Kalau masjid Anda pantangkan, Anda alergi untuk memasukinya. Itu hayhata lima tu'adun. Kalau kata orang Inggris, I think that is impossible, I think I like that, katanya. Itu nggak mungkin. Maka tentukan nasib Anda dari sekarang juga. You have multiple choice, Anda punya pilihan. Pilihannya seperti apa? Lakukan ikhtiar yang paling indah. Tentukan masa depan Anda pada akhir kehidupan sakaratul maut. Mau masjidkah tempat Anda? Mau di rumahkah tempat Anda? Atau di parung dogion? Mana dulu kemarin? Gua ada betul angan-angan. Oh, udah betul angan-angan. Kulit meninggal ekta pesong doni. Nabi sekarang dari channel ini nggak masalah deh. Man asa ala syai'in famata alaihi. Saudara dari nabinta. Onda Sya'banul alaq dari gandon. Sehidupnya kenapa tidak lebih jauh? Rupanya abang sudah cerita kehidupan tak indah musibah daun saat sakaratul maut. Makanya ya kan, ketika mata terbelalak ke angkasa, bolnang matai, ini mata sudah tidak berfungsi melihat alam semesta. Tapi mata ini terbuka, sobat mata di gendeman, angka ngadong dan dia berdeaso, sedang terpesona tentang masa depannya. Kalau dia adalah ahli yang tidak bagus amal, maka neraka sudah dipandangkan. Tapi kalau dia orang yang luar biasa ibadahnya, maka surga sedang Allah Ta'ala pampangkan. Dia terpesona, tenggelam dan terhanyut, sehingga tak terpikir apa yang ada di sekelilingnya. Orang menangis meraung, mana peduli kaki. Lihat dalam hadis Salman, dalam kitab Nihayatul Zain karangan halaman 146, karangan Syekh dari Al-Bantali, iraqabu ala mayyitikum, perhatikan dan intiplah jenazah kamu. Kalau terjadi 3 hal maka dia adalah husnul khatimah. Kalau terjadi 3 hal secara fisik, secara konkret, secara jelas de facto di pandang mata. Yang pertama, kalau Anda melihat zarqul aini, menetes air matanya, pastikan min sa'adatil mar'i wa huwa min ahlil jannah min husnil khitabi. Dia adalah husnul khatimah. Zarqul aini. Yang kedua, arqul jabir, berkeringat jidatnya, berkeringat keningnya, hodokan boinai, fahuwa min ahlil jannah. Ini dalam siksaan kubur di bayon aso alak na paling bahagia. Nah, kemudian selanjutnya adalah intisyaru mankhar, keluar mon-monna, marmon bermaksudnya maraik ikung naik. Jangan Anda katakan lah kotor kantong bayon mati kotor dia. Coba dibuka di hidupmu jadi susah dia. Ulang. Dia sedang menikmati kebahagiaan. Kenapa? Sebab pemandangan surga sedang dipampangkan kepada dia. Dia sedang terpesona sampai tidak bisa menahan air mata. Dia sedang terpesona sampai tidak bisa menahan keringatnya. Sedang terpesona sampai mon-monnya keluar memandang keindahan surga yang Allah Ta'ala janjikan. Kalau melihat seperti ini, berbahagialah keluargamu, berbahagialah yang meninggal dunia. Ini adalah ahlul jannah yang Allah Ta'ala janjikan. Tapi kalau Anda temukan 3 hal, wahbat laudu, lombang, malam rata, pasong dibuka, pasong nonadang, anggur pertanda nih. Kemudian wahat tabila watitil makhluk, bagaikan seekor sapi ketika menghembuskan napas terakhir. Oh, ini ya. Hati-hati, ya kan? Pekok ibung naik, maksudnya roh rebeng, hati-hati su'ul khatimah. Maka tentukan akhir kehidupan kita, saudara. Ini yang dialami oleh Sya'ban. Apa kata Sya'ban? Kata Rasulullah, Sya'ban bukan orang yang su'ul khatimah. Namun ketika dia maksudnya mengatakan kenapa tidak lebih jauh, sebab Allah Ta'ala sedang tunjukkan pahala yang sangat besar kepadanya. Musujid dong, aduh baras dia musujid tolu jomdo, asu bayang asa puluh jom ya Allah, porong umdau sogolang pa alo na dia. Menyosal dengan tulu jomi meun bagas niya, gari pinomat 10 jom pardalanan niya aso. Fa inna likulli khatwatin tamhu kulla khati'ah. Setiap langkah itu akan menghapuskan dosa saudara. Bahkan dalam hadis Nabi, thalathun man kunna fihi, ya kan? Hasabahu Allahu hisaban yasir wa adkhalahu al-jannah. Rahu Tawran an Ibnu Abbas. 3 perkara yang kalau manusia mampu mengamalkannya, maka dipastikan hisabnya adalah hisab yang mudah. Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Manakah dia? Yang pertama, al-wudu' 'alal makari, yaitu berwudu memaksakan diri ketika susah atau ketika malas. Dingin, ya kan? Ngantuk segala macam, paksakan berwudu.
Allah hisab Anda dengan hisab yang sangat mudah, dijaminkan masuk ke dalam surga. Kemudian wal masyu ilal masjid, jalan ke masjid. Semakin jauh perjalanan, semakin banyak ayunan tangan, semakin banyak langkah kita, itu akan menjadi saksi sejarah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Saudara. Makanya kalau sholat wajib pindah dulu sholat sunat. Kenapa? Sobat saksi mudah bagi Tuhan. Jadi udah posisi masuk bayang wajib ke sholat tempat pindah ke masalah ke sotik ayat samping. Saudara, karena dia menakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Semua akan bicara di hadapan Allah. Yang kedua, kenapa tidak? Yang baru rupanya kunjungnya marsidokah 2 lapis bajunya di musim dingin, ibu ka iya mau luaron ini ada jat naik maju sadia dari bayar nabaga naik dunia. Kenapa tidak semuanya unjung mangan roti bagi 2 anak bayu namanya ini setengah bagi dos ibenya sudi pedas manyosal anggoho palalong kalak na bagi dosa doka lo jaho menjalaki tukaran 2.000 ini roka nador dohoro imu anjo tidak dorong koro isa jo bajumu nih isa jo mak Palang adong 2.000, dan kalian Ning nasa ayo Kaya sa isinukanya ang ulungan at ang martangis-tangis buya. Ya Allah, berikan aku surga. Ning sa ayo, ma. Ya kan ko itong dapat sukoy 2.000. Kalau itong beskop ko 21 nga dapat. Beskop geraida. 2.000 sandali na bisa masuk sana, may ama. Pipis 2.000, mandi 3.000. Ini na pasa. Jadi jangan minta surga kalau sedekahnya 2.000. Minta surga kalau sedekahnya yang mampu untuk beri surga maksudnya. Kalau 2.000, kelas toilet. Kelas WC, masuklah toilet. Ya Allah, jauh toilet ilmu 2.000 bisa makan. Saudara kaum muslimin, on pada yang tiba yang kangdah. Idza matal insan in qata amalu illa li thalathin. Maka jontong inanta Siti Khadijah binti Basir Lubis dia. On insyaallah husnul khotimah. Amin ya Allah. Insyaallah alak dari gandot. Amin ya Allah. Lobi-lobi alhamdulillah usaran kon dia kabang di malam pertama. Indah dong lawabang malam na paling dahsyat menggetarkan kecuali malam pertama pengantin saat seorang jenazah sampai di dalam kuburnya. Mabiar mentok, lepiut ini ada baik dud, au bagas dicacing, ada baik dulma, aulah rumah yang kegelapan, ada baik wahdah, aulah rumah yang sepi takkan ada sahabat. Maka kata Nabi lakukan sholat sunnah hadiah 2. Diutuslah 10.000 malaikat untuk menemani sampai hari kiamat. Dan malaikatnya berkata, 6 kanobil arus tidurlah, ibarat tidurnya sang pengantin saudara. Sudah dilaksanakan sholat sunnah hadiah, insya Allah ini orang bahagia. Amin. Amin ya Allah. Hanya satu, tulang abang Fauzan doang. Abang asnan tu ahli musibah, sobar pemobang, na mangulun abang karsoon na marini ipancur do. Na syukur na orang lebih bangun alhamdulillah inanta ibilo matanta abang ibi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahagia kali karena genggaman pandemi corona, meninggal di rumah sakit tidak boleh ketemu dengan keluarganya, dimakamkan entah di mana, sehingga 1000 kebencian akan muncul, kenangan akan tertindas begitu saja saudara. Jadi syukur na orang kita membuat dengan alhamdulillah. Dan lebih-lebih bang kalau dibahas di namanya bayang korna ya bang luar biasa deh. Ahmad Donon pala 40 saja pening na binta terjamin bayon atau anak buruan na maninggalon insyaallah inda isiksa ibagasan kubur. Amin ya Allah. Karena hakul muslim al muslim khamsun, hak muslim kepada muslim ada 5. Salah satunya al ishad, kesaksian orang muslim 40 orang mengatakan ini orang baik, maka artinya catatan Allah akan dicek di sebagai orang baik. Allah kena dengar dari Allah. Tinggal sobar kumobang membawa kehidupan. Terus marini ipancur do, mereka baik do usahawan abang waktu berpenyakit inanta. Lalu sobar data, mana puluh musim ratas tawar si padingin kan, mana pot berbayar dokter warna bayu badis dia bang. Tentang palangit tu lagi madabu, lagi marok nada bisa itumpul Korea api. Palantong batang do alwa dadang kalau lagi masopak nada bisa kita perbaiki. Palantong Allah dalam punya ketentuan maka hanya memerintahkan kun fayakun semua akan jadi. Maka pegangan kita hanyalah satu. Apakah dia? Khamsun minal imani man lam yakun fihi fala imana. 5 perkara pertanda iman. Kalau anda tidak memiliki 5 perkara ini maka anda tidak beriman. Yang pertama at-taslimu ilallahi, lakukan segala apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Yang kedua ar-ridha bi qada'illahi, ridhalah dengan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga at-tafwidu ilallahi, pasrahkan urusan kepada Allah yang Maha mengatur. Pasrahkan urusan kepada Allah yang Maha mengatur, ulang atur Tuhan. Allah. Soal pondok itu orang mai sio komuni ya. Asro ngako doangku. Sonon de iben kontong holding tu orang mai senjia do ayanda. Bain iya. Bain iya ulang ho te isi ho sedido. Bain ia ulang hote kondisi kita maksudnya at-tafwidu ila Allah. Kemudian selanjutnya adalah at-tawakkal 'ala Allah, tawakkallah kepada Allah. Yang terakhir as-sabru 'inda as-salamatil ula. Sabarlah ketika menghadapi ujian yang Allah Ta'ala berikan. Man lam yarda bi qada'i,
Kalau tidak ridho dengan qadaku, walam yasbir ala balai, tidak sabar terhadap ujianku, falyakhruj min tahtas samai, keluar dari kolong langitku, dari atas bumi ku dunia. Jalan di dunia punya meruit au pindah Hongkong ku ek Mariam dia. Tuhan pun deh. Au pindah Hongkong tu berpukul, abang talan pun deh. Au pindah Hongkong tu tadi, abang Rahmat Oji pun deh. Itu dia loh. Ngaruh kita pun dah. Kemana Husain dunia kau dengan Allah Taala. Artinya abang pariban bahasa kita wajib kosobar tadi berkawani. Tinggal abang kita bahas insyaallah doa. Bebang semua tinggal bebang kita sana kebahagiaan dalam kamar iman. Dan dikisahkan tadi kontrak dengan mobil kalau betul dalam wabak. Buat nomor kalian mau umur kan? Dan kuku sedia bang ayo, aduh pisang-pisang dalam minggu. Indonesia kan namanya semua untuk meneguk merugikan dengan itu. Itu bukan berpati kan? Mereka buktinya. Baru kami namanya itu baik. Asal bang pernah tinggal kita, teon warna jembatan dia bang, kan? Di bahasan hadits qudsi al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu al-mautu ka'sun wa kullun nasi syaribuhu. Maut itu sebuah pintu, orang yang pengen masuk ke dalam rumah lewat pintu, betul? Maut itu bagaikan segelas minuman yang haus, maka takutlah segelas minuman itu. Memang harus kita minum, harus lewat pintu. Maka Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika malakul maut datang saat menjemput nyawa, maka ucapun menyawa munik malakul maut, memunik Nabi Ibrahim, awajadtal habib ayyufraq al-habib. Adakah kamu temukan seorang kekasih yang ingin membunuh kekasihnya? Kata saya Khalilullah. Kenapa Allah bunuh saya kan kekasihnya? Bukankah biasanya kalau cinta yang bicara, semua akan saling menjaga, betul? Makanya kata orang al-hubbu kal harabi, cinta ibarat lonceng perang, gampang anda nyalakan namun susah anda padamkan. Sama dengan perempuan, jangan bermain cinta, ya kan? Idza lam yakun indaka alfal haqa'iq min al-mahabbah. Kalau anda tidak memiliki 1000 koperan cinta, maka jangan pernah mengetuk hati seorang wanita. Itu kalau cinta yang bicara, saudara kaum muslimin. Apakah ada seorang kekasih yang akan membunuh kekasihnya? Kata Ibrahim, pusing malakul maut bagaimana untuk menjawab? Balik kepada Allah. Katakan kepada Ibrahim, adakah seorang kekasih yang tidak ingin bertemu dengan kekasihnya dan yang mempertemukan hanyalah pintu kematian? Makanya al-mautu jisrul wusulil habibi ilal habibi. Kematian adalah jembatan yang mempertemukan seorang kekasih dengan kekasihnya. Ibu bilang seribu ulang sikot badan. Seribu ulang mau tinggal seribu mau kemana? Mau ketemu kekasih. Tinggal. Nagarin aso. Mate jabung kekemon, jumate jadi meklok. Asal kau songabung kekemon disikut di badan dia. Nabi terdengar menyumbang pun nanti apa? Mate jabung kekemon, jumate jadi meklok. Jadi ulang sesat. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat untuk sediakan. Saudara anak dia. Lah awas nasi dia kalson. Nabahatan lubang dalam tusarugoi sumpah yang insya Allah masuk surga, puasa masuk surga. Tidak ada Tuhan setiap detik saya di ibadah. Inna Allah ma'as-sabirin. Selesai. Betul? Inna Allah ma'as-sabirin. Liga bang di Asmaul Husna. As-sabur itu sifat Asmaul Husna ke 99. As-sabur lebih dari habis di 99. Kenapa? Karena sobarlah yang paling susah dalam kehidupan. Ulang sinedokon sobar adong batas. Nah ngadong batas ni sobar. Waktu terapak hatta ya dia akan yakin sembah Tuhan hingga anda meninggalkan dunia yang fana. Itulah batas sabar saudara. Maka saudara kita bang, mudah-mudahan insya Allah bahagia mandung kita buat marlapang kuburna insya Allah. Kembali lagi terakhir abang udokon, mungkin wahai sang bunda, selama kita masih bernafas, selama kita mampu berjalan, kita akan selalu memujanya. Hakikatnya tidak akan pernah mati karena tersimpan dalam dasar hati yang paling dalam. Dan ketahuilah wahai bunda kami senantiasa mencintai dan merindukanmu. Semoga insya Allah cinta dan rindu dipertemukan dan kita berada dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Topik dipikir kesempat luhur di alamat sehat dan ahli musibah tertinggal. Selamat dalam tamu-tamu di dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz kita. Semoga Allah panjangkan umurnya. Amin. Mudah-mudahan selalu memberikan ilmu buat kita agar kita bisa selamat dari dunia ini sampai akhirat nantinya. Terima kasih semua tunjangannya, tausiahnya. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakannya sebuah jaziran. Kemudian dari kepada Ustaz Nasri untuk mendoakan.